Rasulihil Karim amma ba'd. Teman-teman semua, kerja-kerja kebaikan ini perlu adanya sambung hati kita dengan orang-orang soleh sebelum kita, guru-guru kita, sampai yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita masuk dalam janji Nabi al-mar'u ma'aman ahab. Allah akan kumpulkan seseorang dengan orang yang dia cintai. Dan ini maknanya bukan hanya di akhirat sana, di dunia pun orang itu akan sambung ilhamnya, akan sambung ide-idenya, pikir-pikirnya dengan siapa yang ada sambung hati dengan kita. Seorang bapak sayang pada anaknya, ada sambung hati dengan anaknya, maka anaknya sakit, di tempat yang jauh dia pun terasa. Ada suami, ada sambung hati dengan istrinya, belum betulnya jauh, istrinya kangen, dia pun terasa. Maka suatu hari Syekh Ilyas radhiyallahu rahimahullah, beliau sedang zikir iktikaf di tempat guru beliau Syekh Rashid Ahmad Ganggohi, seorang ulama besar, seorang muhaddits besar, penyusun banyak kitab. Maka tengah-tengah beliau suluk, beliau merasakan ada ilham-ilham yang datang pada beliau yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Maka beliau ceritakan perasaan beliau tadi kepada Syekh Rashid Ahmad. Syekh Rashid Ahmad berkata kepada beliau, yang kamu rasakan, yang kamu ceritakan tadi, itu mirip atau persis dengan apa yang dirasakan oleh guru jauh kita, yaitu Syekh Ahmad Al-Faruqi, seorang wali besar di India di zamannya, yang jadi asbab hidayah seluruh dunia di zamannya. Saya berharap selepas kamu merasakan itu, Allah akan pilih kamu menjadi asbab kebaikan di penjuru-penjuru dunia. Maka kita isi hati kita dengan cinta orang-orang soleh, cinta para ulama, cinta kepada para masyayikh, cinta kepada aulia, cinta kepada sahabat, mendengarkan cerita-cerita mereka, berdoa untuk mereka, kirim doa untuk mereka, kirim amal untuk mereka. Harapannya antara kita dengan beliau-beliau yang ada sambung hati, akhirnya ilham-ilham yang masuk di dalam hati kita ada kemiripan dengan ilham-ilham yang masuk pada beliau-beliau. Teman-teman semua, kita ini hidup hanya sebentar, dan yang sebentar ini juga sudah banyak lewat. Maka di dunia ini ada beberapa hal yang tidak mungkin didapatkan. Di antaranya semua orang suka pada kita, atau kebalikannya, semua orang benci pada kita. Di dunia ini selalu saja ada orang yang suka pada kita, selalu saja ada orang yang tidak suka pada kita. Dan mereka semuanya yang suka-suka juga sebetulnya tidak mendatangkan kepada kita apapun sebetulnya. Kalau kita ini disukai orang, ternyata kita nggak benar, kesukaan mereka juga nggak mendatangkan manfaat pada kita. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang benci itu pun tidak mendatangkan manfaat apapun kepada kita dengan kebencian mereka. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan 90% kecerdasan adalah di dalam tidak menggubris perkara-perkara yang
bukan maksud kita yaitu ridhonya Allah. Pura-pura tidak tahu itu adalah 90% kecerdasan. Tis'atu a'syaril aqli fit tajawuz. Tujuan kita ini ke sana, pokoknya ke Surabaya. Di jalan ada tawaran-tawaran. Sementara waktu kita ke Surabaya terbatas. Macam-macam tawaran, cacian, pujian tidak menyebabkan kita menunda perjalanan kita ke target kita. Saya punya target jam 10 sudah sampai ke Surabaya. Di jalan yang seneng, yang nggak seneng itu nggak penting. Yang penting saya sampai target. Begitu juga kita ini dalam kerja-kerja kebaikan, kerja agama. Target kita adalah ridhonya Allah. Kalau saya sudah dapat ridhonya Allah, pujiannya orang yang memuji, alhamdulillah. Caciannya orang yang mencaci, tidak masalah. Maka kita luangkan waktu tiap hari sebagaimana yang telah dicontohkan Sayyidina Umar, yang Nabi memerintahkan kita secara khusus supaya kita mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, di samping mengikuti sahabat secara umum. Dia meluangkan waktu untuk memarahi dirinya sendiri. Kita ini sudah sering marah sana, marah sini. Kita perlu meluangkan waktu untuk memarahi diri kita sendiri. Beliau sering kedengaran sampai orang-orang terkejut, beliau ini marah pada siapa? Ternyata marah pada beliau sendiri. Beliau masuk ke kebun yang tertutup, beliau marah-marah pada diri beliau sendiri. Umar, kalau kamu nggak begini, kamu akan masuk neraka. Kalau nggak begini, kamu akan dimurkai Allah. Kalau kamu nggak begini, beliau marah-marah pada dirinya sendiri. Supaya kita ini tambah lama, tambah benar, akhirnya wafat dalam kondisi yang diridhai oleh Allah, di puncak kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, derajat tertinggi di kalangan umat adalah derajatnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi antara sifat beliau diceritakan oleh Nabi kita, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Maka kalau kita ini pengen daftar derajat kita tinggi, kita tambahi lagi sayang kita pada umat, tambahi lagi. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Dalam sebuah hadis diceritakan, kalau orang mendoakan orang lain kebaikan, maka Allah akan jadikan antara dia dengan orang yang didoakan cahaya yang menyambung. Kita ini kadang-kadang serumah dengan istri kita, tanpa ada masalah apa-apa, tiba-tiba istri marah, tiba-tiba kita sumpah. Ternyata selepas diurus-urus karena tidak ada saling mendoakan. Akhirnya hanya satu atap, satu kasur, tapi hatinya beda-beda. Kita ini katanya mikir umat, jangan lupa untuk selalu istiqomah mendoakan umat. Biar daerah-daerah, rombongan-rombongan yang akan dikirim ke daerah atau sedang bergerak di daerah, belum datang ke tempatnya, sudah orang kampung merindukan kita. Sudah mimpi ada rombongan dikirim dari Sulawesi, dari Batam, dari mana ke daerah itu. Padahal kita datang aja belum, baru membentuk rombongan di daerah kita masing-masing. Karena seringnya kita berdoa untuk umat, akhirnya umat itu sudah rindu kepada kita padahal belum pernah ketemu. Maka pekerja-pekerja dakwah, pelajar-pelajar dakwah seperti kita ini, bagaimana sebanyak mungkin bahkan setiap waktu diusahakan ada doa untuk umat, dengan harapan kita sayang kepada umat tambah disayang oleh Allah, tambah banyak untuk umat tambah disayang oleh Allah. Doa untuk umat yang sekarang, yang muslim, bahkan yang belum muslim, untuk generasi yang akan datang, untuk generasi yang terakhir sebelum hari kiamat. Harapannya kita ini dapat pahala sampai umat terakhir yang akan muncul sebelum hari kiamat. Kita sudah berdoa untuk mereka. Insyaallah semuanya ini, insyaallah. Selepas sholat